Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali berita hari ini, cadangan pangan berupa tanaman sorghum, ketela dan varietas padi baru menjadi solusi krisis pangan secara global. Kabinet Joko Widodo juga harus berfokus pada pertanian pangan kedelai, jagung, dan beras. Teman-teman sekalian, kenapa kita mesti... Pemirsa, hal ini disampaikan Ketua HKTI Indonesia, yakni Muldoko, ketika di hadapan petani muda di Banyuwangi, Jawa Timur. Muldoko, yang juga Kepala Staf Kepresidenan, apresiasi terhadap jagoan tani, yang merupakan tani milenial dan muda di Banyuwangi. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko berdialog bersama petani, serta bertemu dengan para jagoan tani di hutan di Jawatan Banyuwangi. Ia mengajak petani muda milenial untuk tetap menjadi petani yang modern. Muldoko mengaku senang banyak anak-anak muda yang menaruh minat di bisnis pertanian. Ada beberapa hal yang membuat anak-anak muda harus semangat membangun pertanian di Indonesia. Pertama, Indonesia memiliki daya saing yang kuat dengan negara-negara lainnya. Indonesia merupakan negara tropis yang hanya memiliki iklim kering dan basah, sehingga memiliki potensi yang besar untuk bersaing dengan negara lain di sektor pertanian. Kedua, pertanian mampu membuka lapangan kerja yang luar biasa. Pertanian sangat potensial untuk membuka lapangan bekerja baru, baik dari sisi on-farm maupun off-farm. Banyak yang bisa dijadikan peluang menjanjikan di sektor pertanian. Krisis pangan dunia menjadi perhatian dari Presiden dan dibahas dalam rapat paripurna. Karena krisis pangan global terjadi tidak normal, maka penanganannya pun juga harus secara tidak normal. Presiden pun meminta para petani untuk fokus pada pertanian pangan berupa kedelai, jagung, dan beras. Selain itu, varietas beras baru dan pertanian pangan lainnya seperti sorghum, ketela sebagai cadangan pangan. Anak-anak muda, ya, milenial, yang saya lihat dari semangatnya, ya, hadir semua dari anak-anak muda memiliki semangat yang kuat di sektor pertanian, ini sungguh luar biasa. Karena kita menjadi tidak ragu-ragu bahwa ternyata anak-anak muda masih banyak yang mencintai pertanian. Presiden di dalam setiap kesempatan selalu berbicara tentang isu strategis yang kritikal, yaitu krisis pangan dan krisis energi. Dan kemarin dibahas pada sidang Kabinet Paripurna masalah dua hal itu. Yang pertama, penekanan beliau kepada para menteri adalah ini situasi yang tidak normal, maka diperlukan langkah-langkah yang tidak normal. Yang kedua, supaya masing-masing menteri memiliki sense of crisis. Itu dua hal. Nah, untuk itu, dari sisi pertanian, maka semua harus berpikir fokus ke arah sana. Ya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, jembatan ambrol berlokasikan di Dusun Kerajaan 1, Desa Kemberitan, Kecamatan Genteng, sejak 2 tahun lalu belum tersentuh perbaikan sama sekali. Jembatan tersebut akses menuju tempat pendidikan dan sebagai jalur aktivitas masyarakat yang akan menuju kota Genteng. Pemirsa, jembatan yang dibangun sejak tahun 1980 itu rusak sejak 2 tahun lalu karena tergerus anak aliran sungai Stail. Selain itu juga usia jembatan yang ambrol tersebut sudah melebihi dari 40 tahun. Jembatan yang menjadi akses utama untuk menuju pusat pendidikan Pondok Pesantren An-Nurul Qodiri yang memiliki unit pendidikan PAUD dan TK membuat wali murid khawatir akibat ambrolnya jembatan tersebut, hingga membuat aktivitas wali murid dan masyarakat terganggu, serta
harus memutar arah hingga 2 km. Untuk memudahkan aktivitas masyarakat atau wali murid yang akan mengantarkan anaknya ke sekolah itu, masyarakat membuat jembatan darurat yang dibuat dari bambu. Masyarakat pun yang akan melewati jembatan darurat tersebut haruslah berhati-hati karena jembatan darurat terlihat tidak begitu kuat. Untuk perawatan berkala jembatan darurat, para santri Pondok Pesantren An-Nurul Qodiri yang selalu siap siaga. Jika ada kerusakan, maka para santrilah yang memperbaiki untuk mengantisipasi agar kerusakan jembatan tidak lebih parah. Itu hampir berbarengan dengan corona masa Indonesia. 2 tahun lebih dah itu. Dulu kesini nih sudah dari Kali Putih ya masyarakat sini itu lewat sini dah. Nah ketika sudah ambrol itu lewat sana itu Kembiritan sana itu lewat Kerajaan 1 Kembiritan. Memutar nggak? Mutar. Saya mohon kepada Bupati ya, juga PU, juga DPR ya, kepala dinas yang terkait mohon secepatnya dibangun sebabnya ini pondok pesantren tiap 1 minggu sekali tiap malam Jumat saya adakan sholat taubat ya, sholat hajat bersama-sama masyarakat dari Roko Jampi, dari Ngendreng ya, dari Banyuwangi juga ada Songgon, jadi lintasan di jembatan Ambol itu. Juga tiap 1 bulan sekali kami mengadakan pengajian umum dari Jangaan, Ngendreng, Glemor, Blok Agung ada, Banyuwangi ada, Roko Jampi, Kapat ada, Songgon ada. Jadi orang-orang banyak yang jalan lewat itu ke balai desa itu, balai desa itu lewat sini Ngeliwung Temurjo. Yang dari barat itu lewat Kembiritan Kali Putih sana buat sini, kasihan. Itu mohon juga segera dibangun. Kanjeng Raden Tubagus Abdul Halim Al-Khawas berharap kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk segera memperbaiki jembatan yang lokasinya berdekatan dengan pondok pesantren tersebut agar wali murid dan masyarakat bisa beraktivitas normal, tidak harus berputar arah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, sebagai surga kawanan penyu, perairan Selat Bali kini menjadi perhatian khusus dan dijadikan wilayah konservasi. Seperti di Pantai Cemara yang ada di wilayah Kecamatan Kota, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Lantaran habitatnya terancam punah, Polresta Banyuwangi melepas liarkan 76 ekor tukik atau anak penyu ke Selat Bali. Pemirsa, inilah Pantai Cemara yang ada di wilayah Kecamatan Kota, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pantai yang masuk di perairan Selat Bali ini, jajaran kepolisian Resort Kota Banyuwangi melepas liarkan 76 ekor tukik atau anak penyu ke Selat Bali pada Kamis siang. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan ke-76 Hari Bayangkara yang dipilih Polresta Banyuwangi sebagai bentuk kepedulian dan penyelamatan penyu sebagai satwa langka dan dilindungi. Dengan harapan, perairan Selat Bali yang merupakan surga bagi kawasan penyu selalu dijadikan pesisir baratnya sebagai lokasi pendaratan penyu ketika bertelur, ketika penyu-penyu tersebut sudah berusia 20 hingga 30 tahun. Bahkan di Pantai Cemara ini juga ada pusat penangkaran penyu yang dikelola oleh kelompok nelayan. Dengan harapan penyu-penyu dan telurnya tersebut bisa diselamatkan dari predator. Kapolresta Banyuwangi AKBP Dedi Fauri Melewa menyatakan jika pelepas liaran tukik ini merupakan dukungan pelestarian binatang langka ini. Sebab dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya ada di Indonesia. Bahkan di Banyuwangi ada 4 spesies penyu, antara lain penyu sisik, penyu lekang, penyu belimbing, dan penyu hijau. Sekaligus menyambut Hari Bayangkara yang ke-76. 2, tukiknya dipegang. 3, jangan dilempar. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan. Ayo kita berlomba. Jangan maju. Ibu barangkali jangan maju. Di tempat aja. Tepuk tangan. Mundur silakan. Oke. Tepuk tangan. Jangan maju. Itu adik mundur. Tepuk tangan yang meriah. Mundur. Siap.
Awas, siap. Oke. Oke. Bye. Oke. Coba untuk anak-anak mundur sayang ya. Mundur. Halo. Tahun kemudian kembali ke Pantai Cemara. Halo. Alhamdulillah, seiring dengan situasi, mudah-mudahan ke depan pandemi COVID agak menurun ya, kita mempertahankan kondisi ini tetap stabil ya. Ya, untuk hari ini kita mengadakan perlombaan, beberapa lomba-lomba kegiatan masyarakat, seperti pertama adalah tarik tambang, dan kedua ada pelepasan beberapa tuki berjumlah 76 sesuai dengan harlah kita yang ke-76, harlah Bayangkara. Jadi diharapkan dengan adanya hari ini merupakan momen pijakan kita untuk ke depan untuk lebih hebat lagi, bagaimana menjaga habitat penyu yang ada di Indonesia. Keistimewaannya dari 7 spesies yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, itu 6 spesies ada di Indonesia. Yang merupakan kebanggaan kita untuk ke depan untuk lebih menjaga habitat penyu untuk bisa hebat lagi. Konservasi istilahnya itu merupakan suatu upaya dari masyarakat setempat, masyarakat daerah, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, dan ini merupakan sosialisasi kita dari TNI AL, dari NAD, dan dari Lanal, dari Kodim, semua saling membantu, saling mengisi, sehingga kedepannya bisa menjadi suatu pijakan kita dan merupakan ya menjaga ekosistem dunia juga, dimulai dari Banyuwangi. Selain melepas liarkan anak penyu atau tukik, polisi juga mengajak para nelayan yang ada di sekitar Pantai Cemara dan pesisir Selat Bali ini untuk ikut bergembira dalam rangkaian peringatan ke-76 Hari Bayangkara kali ini. Lomba tarik tambang hingga sepak bola joget digelar dan disediakan hadiah menarik. Kegiatan ini dimaksudkan agar para nelayan tetap bersemangat, menjaga lingkungannya, serta terus berperan aktif menyelamatkan penyu dari kepunahan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, penyakit mulut dan kuku yang sudah menyerang ratusan ternak di Banyuwangi membuat para peternak harus mengawasi lebih ketat lagi hewan ternaknya. Salah satunya dengan menjaga kebersihan kandangnya. Selain itu, peternak memberikan ramuan jamu herbal secara rutin, diyakini dapat membuat hewan ternaknya lebih sehat dan tahan terhadap virus PMK. Pemirsa, seperti yang dilakukan Usman Afandi, warga Dusun Bayet Rejo, Desa Ringin Pitu, Kecamatan Tegal Delimo. Kini setiap hari ia rutin memberi ramuan herbal dari campuran kunir, madu, dan gula merah pada hewan ternak sapi miliknya. Hal ini dilakukan agar semua sapinya lebih bernafsu untuk makan dan menambah imun agar badannya sehat. Kebiasaan Usman memberi ramuan herbal pada sapinya itu bukan karena ada penyakit yang menyerang seperti PMK. Sebelum muncul kasus PMK, ia juga sering melakukannya. Akan tetapi intensitasnya lebih rutin setelah datangnya virus PMK. Sebelum datangnya virus PMK, pemberian jamu herbal dilakukan 2 minggu sekali. Dan sekarang, pemberian jamu herbalnya dilakukan hampir setiap hari. Untuk setiap ekor sapinya diberi 1 liter jamu herbal. Usman yang dibantu kakaknya yakni Sukirno, selain memberikan jamu herbal kepada hewan ternaknya, yakni 7 sapi dan puluhan kambingnya itu lebih menjaga asupan makanannya. Secara rutin menyemprotkan desinfektan di sekitar kandang. Selain itu juga menjaga kebersihan kandang dan sering berkonsultasi kepada dokter hewan. Memang saat ini PMK di Banyuwangi sudah menyebar. Kemarin kita berkonsultasi dengan puskesmas terdekat, bahwasanya di Banyuwangi itu sudah 200 lebih. Untuk itu kami memang perlu waspada. Untuk penjagaan, pertama kita selain menjaga kebersihan kandang, kita juga menyemprot desinfektan. Selain itu kita juga membuat jamu-jamu khusus untuk ternak. Kalau untuk harga saat ini tidak
Karena melihat realistis di lapangan bahwasanya untuk sapi-sapi yang khususnya untuk siap kurban itu sangat sulit untuk dicari. Sapi yang dari luar biasanya kalau hari raya kayak gini biasanya kan sapi dari Bali, sapi dari Madura masuk ke Banyuwangi karena ada PMK itu di stop. Nah, apalagi stok di daerah itu sangat terbatas. Kisaran naik antara 1,5 juta sampai 2 juta. Misal harga sapi yang kurban kemarin itu harganya 20 juta, saat ini menjadi 22 juta seperti itu. Menurutnya dengan masuknya virus PMK di Kabupaten Banyuwangi mempengaruhi harga hewan ternak. Harga hewan sapi yang sebelumnya 21 juta kini susah merangkak naik menjadi 22 juta yang diduga akan terus mengalami kenaikan apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan itu lantaran hewan ternak jenis sapi di Banyuwangi sudah mulai berkurang karena dijual keluar daerah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.